Minggu Prapaskah kedua tahun C. Transfigurasi Tuhan Yesus sebagai antisipasi bagi para murid pada hari kebangkitannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda, anak-anak yang saya kasihi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Sehat-sehat tentunya, bukan? Ada sukacita, ada pengharapan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bagi saudara-saudariku yang sakit, Tuhan menjamah Anda. Kita bawa Anda dalam doa-doa kita dalam perayaan Ekaristi yang akan kita rayakan ini. Sabar dan tetap setia kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kesembuhan kepada Anda. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Kita melanjutkan persiaran kita. Dan hari ini, minggu ini, kita dituntun melalui bacaan-bacaan suci yang mengantar kita menuju kemenangan dengan kebangkitan Tuhan yang dipersiapkan dengan penampakan atau transfigurasi Tuhan sebagai antisipasi apa yang akan terjadi pada hari kebangkitan Tuhan. Nah, bacaan kita awali dengan mendengarkan bacaan pertama yang dimulai dengan perjanjian Tuhan dengan Abraham. Dan bacaan kedua yang kita renungkan berbicara tentang menantikan penyelamat kita Yesus Kristus yang mati demi keselamatan kita. Kristus akan mengubah tubuh kita menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Nah, Bapak Ibu, perjanjian Allah dengan Abraham merupakan tahap penting dan sangat mendasar dari rencana ilahi. Allah membangun relasi dan Dia memulainya dengan memilih seseorang dari satu keluarga, yakni Abraham. Kepada Abraham, Tuhan membuat janji yang luar biasa indah, menjanjikan dan mengagumkan. Dan Tuhan memenuhi apa yang dijanjikannya. Lihat langit Abraham, lihat padang pasir di laut. Coba hitung bintang-bintang itu, dapat kamu hitung? Juga pasir-pasir di lautan. Begitulah nanti banyaknya keturunanmu. Abraham menerima dan percaya akan janji Tuhan ini. Tuhan berjanji pula akan memberikan tanah yang luas. Aku yang membawa engkau keluar dari Ur. Ini janji Tuhan. Dan janji ini akan disempurnakan dengan memberikan putra tunggalnya Yesus Kristus. Perjalanan yang panjang, tapi harus dihadapi dengan setia. Janji Tuhan yang akan kita saksikan dalam penampakan Tuhan, transfigurasi. Bukankah Yesus juga adalah keturunan Abraham yang memenuhi janji? Penampakan Tuhan bagi kita menjadi saat, momen yang penting. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, peristiwa yang mempersiapkan para murid untuk menghadapi skandal salib. Yesus pergi ke sebuah gunung dan membawa serta 3 murid-muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Yesus pergi ke sebuah gunung untuk berdoa. Nah, pada saat dia berdoa, terjadi peristiwa yang sangat mengagumkan yang belum pernah dilihat oleh murid-muridnya sebelumnya.
Wajah Tuhan tampak mempesona mereka, mengagumkan. Dengan pakaian putih yang cemerlang, berkemilauan, indah sekali. Inilah kemuliaan Yesus yang akan terjadi pada hari kebangkitannya. Injil mencatat, ada dua orang yang sedang berdialog, berbicara dengan dia. Siapa dia? Musa dan Eli. Nah, pada penampakan ini, Allah menyatakan diri hampir sama seperti ketika dia menampakkan diri kepada Musa dan Eli. Musa juga naik gunung, seperti Yesus naik gunung. Keluaran 33:18. Tuhan menyatakan kemuliaannya. Dia menyebutkan namanya Allah yang kudus. Musa tak berani memandangnya, karena siapa yang melihat Allah akan mati. Dan pada waktu itu, Musa mendapat misi, mendapat perutusan untuk memaklumkan hukum Tuhan kepada bangsa Israel. Dan nantinya Musa akan memaklumkan ini di Gunung Sinai. Lalu, Nabi Elia juga mempunyai pengalaman yang hampir mirip ketika terjadi pertempuran dengan Baal. Eli membunuh nabi Baal itu. Dan tentu saja Ratu Yesabel marah besar. Ratu memerintahkan untuk menangkap Eli dan membunuhnya. Eli melarikan diri. Tuhan mengundangnya untuk naik gunung. Di gunung inilah dia menerima pewahyuan Allah. Eli mendengar gemuruh angin, tapi Allah tidak tampak dalam angin itu. Kemudian ada gempa yang sangat dahsyat, sangat dahsyat. Namun Allah juga tidak tampak dalam gempa itu. Kemudian ada api, tapi juga Allah tidak kelihatan dalam api itu. Di mana Allah menampakkan dirinya kepada Eli. Justru Allah menampakkan dirinya kepada Eli dalam angin sepoi-sepoi, dalam ketenangan, keakraban. Eli juga menerima perutusan di mana ia harus mengurapi Raja Israel dan menobatkan Elisa menjadi nabi. Luar biasa Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Seperti Musa dan Eli, ketika mendapatkan penampakan Tuhan, mereka menerima perutusan dari Tuhan. Demikian juga dalam transfigurasi Tuhan Yesus, kita juga menerima perutusan dari Tuhan. Musa dan Eli tidak melihat wajah Tuhan. Saat ini kita mendapatkan penampakan dengan melihat wajah Yesus. Luar biasa. Wajah Yesus mengagumkan. Kita patut bergembira melihat wajah ilahi dalam diri Yesus. Wajah yang menakjubkan, luar biasa, agung, dan juga menampilkan keindahan dan ketampanan sebagai seorang pribadi. Banyak artis-artis yang membuat wajah Tuhan Yesus mengagumkan. Saya juga lagi membuat bermacam-macam berbagai patung-patung wajah Yesus dari marmer. Indah sekali, mengagumkan sekali. Dan bila kita memandangnya, kita mengkontemplasikannya, merenungkannya, menghayatinya, sungguh nampak keagungan Allah yang luar biasa dalam wajah Tuhan Yesus. Allah nampak dalam diri wajah Yesus. Yesus berkata, "Siapa melihat aku, melihat Allah." Bandingkan Yohanes 14:9. Kita semua diundang untuk merenungkan, menghayati, menyaksikan kebaikan dan keagungan Allah
dalam wajah Tuhan Yesus. Misi perutusan apa yang diberikan Allah kepada kita? Dengarkan Dia. Dengarkan Dia. Sebagai orang Kristiani, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita harus mendengarkan Yesus. Dengan mendengarkan Yesus, kita melaksanakan hukum Allah. Mendengarkan Yesus dalam doa dan mencari kehendaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan kedua, Paulus berbicara tentang penampakan kita. Kita ini warga surgawi. Tubuh kita akan dirubah oleh Tuhan Yesus melalui kebangkitannya. Kristus akan mengubah tubuh kita menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Luar biasa. Luar biasa, Bapak Ibu. Kita tidak perlu menunggu nanti akhir zaman setelah kita beralih dari bumi ini. Tidak. Saat ini pula. Saat ini pula, ketika kita masih di dunia ini, dengan mendengarkan dan menjalankan kehendak-Nya, kita telah mengalami transfigurasi Tuhan. Amin. Amin. Kita juga mengalami transfigurasi, Bapak Ibu. Ketika kita berdoa, ketika kita membuka mata hati kita, mencintai Allah dan sesama. Menjadi orang yang murah hati, orang yang berbelas kasih, seperti Allah berbelas kasih kepada kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, semoga permenungan dalam perjalanan masa prapaskah menuju Paskah ini, kita sudah mulai menghayati transfigurasi Allah dalam diri kita. Amin. Nah, untuk itu, coba baca, hayati, renungkan, perdalam apa yang kita dengarkan melalui bacaan-bacaan minggu ini. Dan betul, Tuhan adalah terang dan keselamatan kita. Nah, renungkan. Salam. Saya Pater Agus Murtika SPD, Domus Orationis Arnoldi. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan memberkati Anda semua dengan berkat-berkat melimpah. Amin. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Dengarlah ya Tuhan, seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Wajah-Mu ku cari, ya Tuhan, seturut firman-Mu, carilah wajah-Ku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Maka janganlah menyembunyikan wajah-Mu dari